إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا نبي بعد أما بعد فيا أيها الخالدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berupaya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi kita masih di bulan Syawal, di hari yang kelima, masih sangat terasa bulan suci Ramadan yang baru kita lalui. Bulan yang menempa, bulan yang berkah, penuh rahmat, ampunan, sehingga ujungnya juga la'allakum tattaqun, membentuk menjadikan kita orang yang mulia, orang yang bertakwa. Semangat kita di bulan suci Ramadan maka haruslah diteruskan sampai 11 bulan yang akan datang. Kesuksesan, keberhasilan Ramadan bukan hanya pada saat Ramadan, tapi pasca Ramadan. Bisa terlihat amal ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan yang banyak yang kita usahakan maka maksimal, maka di luar bulan suci Ramadan juga harus tetap kita laksanakan walaupun tidak mungkin sebanyak di bulan suci Ramadan. Hampir semua ibadah itu ada hasilnya, ada keberhasilan. Ibadah haji bisa dikatakan haji yang berhasil kalau haji yang mabrur. Apa mabrur? Pasca hajinya ada peningkatan, ada perubahan dari kehidupan yang dulunya. Salat yang berhasil juga sama. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salatnya sudah semakin meningkat, terutama kualitasnya, maka akan semakin jauh dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah puasa. Semakin kita dekat, semakin kita merasa nikmat dengan iman dan Islam, dengan agama yang kita miliki, semakin bangga. Salah satu yang mungkin harus kita rasakan dari keberhasilan adalah bagaimana kita dalam beribadah setelah dididik di bulan suci Ramadan adalah perasaan ikhlas. Puasa itu salah satu atau satu-satu mungkin ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Kalau yang lain bisa terukur, bisa dilihat, sholat bisa dilihat, orang mengaji sedekah bisa dilihat, orang haji bisa lihat. Tapi kalau puasa
Hanya Allah dan kita yang tahu. Kita bisa masuk kamar kecil, mudah kita minum atau makan. Tidak ada yang tahu. Tapi tidak ada yang tahu kenapa? Karena kita ingin menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Al-sawmu li wa ana ajzihi." Puasa untukku dan aku yang akan membalas. Maka Allah katakan juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah itu hanya kepada Allah. Jadi niatnya salah satu perkara yang sangat penting. Karena banyak orang yang beribadah, bahkan ibadahnya di dalam pandangan manusia merupakan ahli surga, tapi akhirnya ahli neraka. Maka harus diwanti-wanti. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, beliau menangis. Maka Abu Hurairah ketika menyampaikan kembali hadis yang didengar dari baginda Rasulullah berapa kali, beliau tersungkur jatuh. Tidak ada orang merasa aman dari ibadah. Yang paling berbahaya kalau kita sudah merasa beribadah bahaya. Apa kata baginda? Nanti ada orang yang pertama kali masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, 3 orang, 3 gambaran. Dan ini semuanya ahli surga kalau dalam pandangan amal dunia. Dan ini kita bisa jadi pelajaran yang besar, terutama koreksi dari kita. Apa yang pertama, ketika nanti di akhirat ada baginda Rasulullah SAW, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia nanti akan diperlihatkan semua nikmat yang telah Allah berikan dari awal kehidupan kita sampai akhir kematian kita, dan semua manusia akan mengakui, tak terkecuali orang non-muslim, orang kafir juga akan mengakui nikmat Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama dipanggil, bukankah ini nikmatku? Iya ya Allah. Maka apa yang engkau perbuat atas nikmatku? Ya Allah, atas nikmat tersebut tiada yang dapat kecuali menegakkan kalimat-Mu, berjuang menjalanmu, bahkan syahid di jalan Allah, meninggal dalam medan pertempuran membela agama Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, berdusta. Dan kau ingin melakukan itu semua karena ingin dikatakan sebagai orang yang pahlawan, orang yang membela agama Allah. Dan engkau telah mendapatkan nikah di dunia, orang menyangka engkau orang yang pahlawan. Apa kata Allah? Seret benarnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat berjalan pakai wajahnya. Ini yang pertama. Amalannya apa yang ini? Mati syahid di jalan Allah. Yang kedua juga sama, diperlihatkan tentang nikmat-nikmat Allah SWT, dan dia mengakui apa yang telah lakukan terhadap nikmat yang Kau berikan kepadamu. Ya Allah, ada nikmat yang Kau berikan ya Allah. Aku selalu menuntut ilmu, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan, mengajak hamba-hambamu kembali ke jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, berdusta. Padahal ahli ceramah, ahli ilmu, karena sering menuntut ilmu, sering di majlis ilmu, bahkan selalu sering membaca Al-Quran, ahli qiraat. Engkau berdusta, engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang suci, dan orang ahli Al-Quran, qori. Maka ujung-ujungnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga Allah panggil, juga diperlihatkan tentang nikmat-nikmat Allah, dan dia mengakui semuanya. Apa yang telah diperbuatkan nikmat tersebut? Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan nikmat dengan harta yang berlebih, maka tidak harta kecuali ditasarufkan di jalan Allah,
membangun masjid, menolong orang yang kesusahan, semuanya ya Allah. Berjuang di jalan Allah, apa kata Allah? Kata kita juga bertentang. Engkau melakukan itu semua karena ini dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang senang membantu dan menolong. Maka dapat syarat neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Maka ini perkara jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah didik 1 bulan. Minimal yang pertama, keikhlasan harus meningkat. Apa aja ikhlas itu? Selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada dalam hati dan kehidupan yang kecuali hanya Allah. Dan setan iblis takna Allah tidak pernah ridho terhadap kita. Kita niat dari rumah, ingin sholat, kita niat dari rumah, ingin sedekah, berbuat baik, tetapi di tengah perjalanan iblis akan melihat. Makanya Allah kita jaga. Keikhlasan memurnikan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita jaga. Sampai nanti banyak adalah orang yang nanti amalnya banyak tapi bangkrut. Mereka yang membawa amalnya, ibadahnya sangat banyak, tapi mereka nanti itu dulu kalau kau beribadah hanya karena Allah. Tapi kalau beribadah tidak karena Allah, maka itu pahala ibadah engkau tidak menggunakan apa sia-sia. Maka sampai ada hadis Rasulullah mengatakan, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa jum'al atas." Banyak orang yang berpuasa, mereka yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya asal menghafalkan amalnya. Banyak orang yang salat, bawel lil muslim tapi celaka padahal salat. Jamaah Jumat, mudah-mudahan Allah menjaga amal ibadah kita, menerima amal ibadah kita terutama Ramadan yang telah kita lalui kita lakukan, sehingga ada taufik kekuatan bagi kita untuk menjaga terus nilai-nilai puasa. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menjaga seluruh anggota mata kita jaga, lisan kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, hati semua kita jaga. Jangan sampai tercemar kotori nilai-nilai ibadah kita, sehingga kita pulang kepada Allah betul-betul kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu lihada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jib wa anni mu'adim wa qadr wa rabbi jari wa ikram Alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbuna farzuqna